Yuk, kita mulai. Oke, pagi semuanya. Buka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum kita melakukan proses pembelajaran seperti biasa, doa dulu. Pimpin. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Masih ada di luar tidak? Masih. Oke. Pak absen dulu. Siapa yang tidak ada hari ini? Sandy. Sama? Adi. Izin boy. Semua. Oke. Ya? Oke. Jadi hari ini, kesempatan untuk hari ini kita mau belajar yaitu materi selanjutnya dari materi kita Pythagoras. Kalau kemarin kita sudah belajar konsep dasarnya, segitiga gabungan. Kalau hari ini kita fokusin, kita belajar yang teori Pythagoras tapi di soal ceritanya, ya. Kita belajar teori Pythagoras di soal ceritanya. Oke, jadi nanti kurang lebih kalau ada pertanyaan, Pak, apa gunanya sih belajar Pythagoras? Gitu. Jadi kurang lebih nanti minimal kalian tahu Pythagoras itu diperuntukkan untuk mencari kemiringan, jarak miring, sudut, ya. Umpamanya dari pintu yang ditanya diagonalnya, kurang lebih tanpa kalian mengukur langsung dihitung itu ketemu kurang lebih. Cuma dalam kehidupan sehari-hari biasanya yang pakai itu tukang, ya, Pak tukang. Itu minimal kamu orang tahu. Oke, nah. Jadi gini, kurang lebih nanti sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak pengen kita bagi kelompok dulu, ya. Jumlah siswa kita kan banyak nih, 30-an lebih. Kalau bagian terlalu kecil, kayaknya terlalu banyak, kita bagi aja yang penting jadi beberapa kelompok KBM berlangsung. Nah, oke, kita bagi dulu. Nanda sama Mbak yang di belakang itu kelompok 1. Paham? Silakan yang Bapak tunjuk kelompok 1 diri semua. Ini aja. Diri, ya, duduk. Kelompok 2, Mbak ini sama yang ini, diri dulu. Sampai belakang. Diri aja. Sudah? Duduk. Sisanya berdiri. Yang nggak Bapak tunjuk itu tadi. Berdiri. Jadi kelompok berapa yang terakhir? Ya, jadi udah paham ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang duduk. Dengerin komando Bapak. Silakan mejanya diapitkan. Bapak kasih instruksi dulu. Jadi gini, yang ini keluar dulu. Bapak ambil contoh yang nomor 2. Maksudnya keluar semua.
kelompok berapa? Ini? Itu? Oke, jadi kelompok udah dibuat. Kita belajar teorema Pythagoras, subbab terakhir, bagian soal cerita. Ya kan? Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke soal cerita, Bapak mau ingat lagi. Bapak mau tanya dulu sama semuanya. Rumus Pythagoras itu kayak mana? Ya kan? Bapak tanya dulu ke satu anak. Pythagoras itu identik dengan bangun apa? Segitiga. Segitiganya segitiga apa? Siku. Lihat di sini semua. Oke, kalau kita bahas yang udah-udah, A, B, C. Sekarang Bapak mau tanya, segitiganya pasti segitiga siku kan ya? Ada berapa sisi? 3. Bapak simbolin yang A, ini sisi apa? 3. Kalau yang B? Yang C? Jadi Pythagoras ini cuma ada 3 sisinya, 3 siku-siku. Dan pasti 3 ini yang nanti di soal itu yang dicari, tergantung nanti soalnya kayak mana. Ya. Nah, sekarang masalahnya cuma satu. Rumus untuk nyari sisi yang tegak, yang datar sama yang miring itu kira-kira apa, Pak? Masih ingat nggak kira-kira? Oke. Kita buat dulu ya, kita dulu konsepnya. A, B, C yang paling panjang sisi yang mana? A plus B kuadratin kuadratin. Ini rumus awalnya. Nanti diturunkan lagi. Kalau seandainya kita nyari sisi miring, A kuadrat plus B kuadrat, ini kan ada pangkat 2 harus hilang jadi A. Ini sisi miring. Rumus yang kedua kita cari yang sisi datar. B sama dengan berarti C dikurang kuadrat kan. Terus yang ketiga itu mencari sisi tegak, itu berarti C dikurang B dikuadratkan. Jadi rumusnya dapatnya dari konsep dasar ini identik dengan segitiga siku-siku. Ambil contoh ya. Sekarang kita ambil contoh. Kita belum masuk soal cerita. Kita masuk konsep dasar udah. Kita yang contoh simpel aja. Seandainya Bapak punya segitiga nih, siku-siku. Ini 4, ini 3. Bapak tanya, panjang X-nya berapa? Sekarang Bapak mau tanya sama kelompok sini. Kelompok 2. Yang ditanya ini sisi apa nak? Untuk kelompok 2. B. Berarti rumus yang dipakai satu ini. Dia ditambah. Langsung aja berarti maksudnya. Ini hanya contoh untuk konsepnya aja. Berarti X sama dengan akar keduanya ditambah dikuadratkan. Oke, Bapak naik yang ini kelompok 1. Mbak yang ini 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat berapa? 8 apa 16? 16. Sekarang yang ini. Nah, yang ini, Mas yang ini. 3 kuadrat berapa? 3 kuadrat berapa? 6 apa 5? 6, 5 apa 9? 5 deh. Oke. 16 tambah 9 dia 2. Karena dia ada akar, dia 5. Berarti nilai E ini dia 5. Kurang lebih seperti ini. Ya? Oke. Basic kita hari ini kan belajar soal cerita nih. Ini dasarnya udah, contoh simpel udah. Nah, sekarang kita yang soal cerita. Oke. Silahkan ditulis semua
walaupun beda kelompok, soalnya sama. Ya, tulis Bapak diktekan. Nah, kalau sudah, nomor 1, tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kurang lebih 8 meter. Terus titik. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar. Ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Ganti baris. Berapakah panjang tangga yang dibutuhkan Adi untuk turun agar tidak menginjak taman tersebut. Dah. Oke, kalau soal cerita, beda ceritanya sama yang ini, ya. Pasti dia soalnya cerita, nanti Bapak kasih arah. Bapak minta satu anak baca soalnya lantang, ya. Oke, yang sini, Mbak ini, seri baca yang lantang. Tinggi sebuah jendela lantai 2 pada sebuah gedung kurang lebih 8 meter. Di depan gedung tersebut ada sebuah taman dengan lebar 6 meter. Berapakah panjang tangga yang dibutuhkan Adi untuk turun agar tidak menginjak taman tersebut? Oke. Oke, dengerin. Kalau ada soal kita baca, habis itu dianalisis. Gambar, sketsa. Ada sebuah gedung yang memiliki jendela tingginya berapa? 8 meter. 8. Anggap ini jendela. Dari sini ke sini dia adalah 4 meter. Terus kalau nggak salah di bagian bawah dia punya taman. Taman lebarnya berapa? 6 meter. Ini anggap aja taman nih, ada bunga matahari kecil-kecil. Ya. Nah, ini 6 meter. Terus selanjutnya Adi kan ya. Seandainya Adi turun dari tangga, itu kira-kira mintanya jangan sampai turun di taman. Jadi tangganya kayak gini. Tapi Adi turun tanpa menginjak taman. Kira-kira panjang tangganya itu berapa? 10. Dapatnya dari mana? 8 ditambah 8 tambah 14. 8 dari 8. Oke, berarti udah mulai kegambar kan? Bangunan tegak lurus, sama bumi sama tanah, positif, segitiga sikusi.
Yang ini dia 8, yang bawah dia 6. Yang ditanya tangganya waktu miring, berarti dia otomatis sisi miring. Yang kalau sisi miring berarti kedua sisinya ditambah. Sisi miring kita simbolin umpamanya E. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64. Oke. 6 kuadrat 36. jumlahin 100. Akar dari 100 10. berarti kurang lebih panjang tangannya 10 meter. Kayak gitu ya. Jadi kalau soal cerita, baca soalnya, analisis, buat sketsa, baru kerjain. Ada yang mau ditanya sebelum kalian praktek? Gak ada? Pintar semua kelasnya. Luar biasa. Oke, Bapak sih yakin 3 soal nih? Kalau menurut Bapak soalnya mudah, tapi nggak tahu kalau kalian. Oke, kelompok 2 mana? Pak. Kelompok 3 ini. Kelompok 1. Miris sih soalnya. Oke. Bapak minta perwakilan kelompok untuk baca soalnya, biar kita sama-sama tahu, baru nanti kalian kerjakan. Berkelompok. Yang kelompok 1 baca soalnya, perwakilan. Kamu baca dulu. Yang lainnya. Oke. It's time to have first break. Terus yang kelompok ini 2 baca 3 ya. Baca soalnya. Dibacakan tulisannya. Kapal berlayar sejauh 18 km ke arah barat dan kemudian belok sejauh 24 km ke arah utara. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal keberangkatan adalah Oke, jaraknya kan? Jadi sependek. Kalau yang ini kelompok 2. Bukan? Seutas tali, panjang. Oke, dah. Dengerin ceritanya. Sekarang udah dapat soal masing-masing. Silakan diskusikan kelompok. Diskusi kelompok. 5 menit. Bapak kasih waktu 5 menit. Baru nanti kita presentasi satu-satu. Semua nulis, tapi nanti satu yang perwakilan maju ke depan. Semua selesai. Karena nanti semuanya dikumpul bukunya. Oke, dengerin. Ambil contoh kelompok 2. Jadi soalnya ditulis bareng-bareng, habis itu baru diskusi. dari ujung atas jarak Tambah.
11 tali sepanjang 12 meter. Sebuah tangga disadarkan paketan jarak tangga yang lain panjang tangga itu Oke, untuk kelompok 3 soal dari tulis semua. Ya. Dua ya? Iya. Sekarang Bapak kasih petunjuk yang cepat kamu orang. Gambar dulu. Mana sisi miring? Mana? Soal mungkin apa ya? Sebutan ya? Iya. Tingginya 12. Tingginya 12, tali ditarik 15 toh. Yang ditanya apa? Cara niat yang nama ujung, benar kan ya? Berarti gambar sketsa udah jadi dong. Yang ditanya sisi apa ini? Sisi alas. Kalau sisi alas, kalau sok dari situ rumusnya pilih yang mana? 1, 2, 3. Yang 2, yang B. Oke, lanjutin. Selesai. Beres. Yang kelompok 3 ya? Kelompok 3 ada masalah? Oke, soalnya kan sebuah kapal toh berlayar sejauh ke arah barat. Terus ada yang bingung? Oke, dengerin. Untuk khusus yang kelompok 3 arah itu ada berapa? Ada 4. Barat. Oke, dengerin. Soal yang untuk kelompok 2 tadi bergerak ke barat berapa? 18, Pak. Terus laju bergerak ke 24. Barat, utara. Yang ditanya apa terakhir? Jarak sependek. Jadi gini loh. Analisisnya gini. Kapal pertama bergerak ke barat 18, terus balik lagi. Terus dia bergerak ke utara 24 km, balik lagi. Yang ditanya cuma satu, jarak terpendek. Berarti maksudnya kan ini dong. Berarti gambarnya sketsanya cukup ini aja. Nah, yang ditanya kira-kira sisi miring, tegak atau alas? Kelompok 3. Pakai rumus nomor berapa? Selesai. Kerjain. Sekarang yang kelompok nomor 1. Udah beres? Buat Anda disandarkan pada tembok. Entahnya ya Allah. Pinter berarti ya. Oke. Oke, tanya. Semua anggota kelompok tulis. Gak ada yang nggak kumpul setelah presentasi. Siapin satu anak nanti boleh di depan sambil nanti jelasin dikit-dikit.
Oke? Dah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sama 3. Ada kelompok 2. Oke, siapin satu anak untuk ke depan. Oke. Semuanya nyanyi. Kelompok 3. Silakan silakan semua anggota kelompok menyalin hasil kerjanya. Terus siapkan satu anggota untuk ke depan jadi kerjaan kelompok. Jadi baru kita koreksi satu persatu. Udah? Kalau selama-lama ya. Kita lamainnya waktu di pembahasan aja. Jadi kita kira-kira udah. Kita lanjut. Oke, kelompok 1 siapa yang maju? Kelompok 3 siapa? Oke. Kelompok 2? Mana? Ini Pak. Ya. Ya. Oke, dengerin. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Ke depan. Kelompok 1 sudah maju. Terus ini masih ada 10. Kelompok yang ini 2 yang bawah ini ya. Kelompok 3 tunggu. Yang lain memperhatikan tidak ini dulu. Tutup dulu, yuk kelompok 2 maju. 3 ya. Nggak sama buat
Lihat ke depan, ya kan? Hasil kerjanya dari sajiin perwakilan kelompok. Sekarang kita cross check bareng-bareng. Kita periksa bareng-bareng. Kita mulai dulu dari kelompok 3. Intamin. Oke, yang kapal gerak ke barat, terus habis itu dia gerak lagi ke utara kan ya? 1824. Yang ditanya titik terpendek. Kelompok 3 yang ditanya sisi apa ini? Miring. Kalau miring berarti hitam. Oke, jawabannya 30. Benar. Terus kelompok 2. Kelompok 2 soalnya tadi permasalahannya apa? Soal ceritanya tiang ya. Tiang sama benang kan ya? Tinggi tiang dia 12, benangnya 15. Yang ditanya bawah tiang sampai bawah benang itu berapa jaraknya? Yang ditanya sisi alas atau enggak? Alas. Kalau alas berarti kurang. Oke. Terus untuk kelompok 1 soal yang paling susah. Ya. Oke, permasalahan soal ceritanya apa? Soal ceritanya apa? Sebuah tangga di Tangga. Yang disenderkan kan ya? Ada bangunnya dia panjangnya 4, jarak dari pangkal tangga bawah sama bangun dia 3. Yang ditanya tangganya panjangnya berapa? Kurang lebih sama kayak contoh yang Bapak kasih. Yang ditanya sisi miring berapa hitam? Kurang lebih sama. Dengerin. Dari contoh, dari latihan yang 1, terus dari kelompok, ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan nanti dengerin perintahnya. Perwakilan kelompok mengumpulkan buku yang tadi, yang berjari di depan. Oke, terus selanjutnya, karena waktu kita kan sudah habis, itu nanti dikumpul. Untuk yang di rumah, tolong dibaca materi selanjutnya, materi lingkaran. Ya, materi lingkaran cari unsur-unsurnya. Besok kita bahas ini. Paham? Oke. Kalau paham, silakan dibuka. Bukunya.
Silakan bangkunya ditata kembali. Bilang